Karena kalau gentar mantap-mantap. Aduh, ini dia. Your team LG, has respect ban terhadap seorang LG. Nggak boleh Nggak, main. bukan LG, aku dimarahin kemarin. LG. Your LG. team Ya, is LG kali ini LG. udah ada Grok dan juga Kufra diamanin gak pakai pikir panjang. Si Kelinci kali ini mencoba mengamankan dari Raja dan si Raja juga nggak mau Your team ngasih is picking. Ki dengan support dari Valir dan juga Selena. Oh, langsung Nana tanpa pikir panjang. Nggak ada 5 Gila. detik Nana di pick. Gila nih draft pick bener-bener tanpa mikir loh. Karena dua bandnya itu respect band banget. Yep. Satunya itu adalah hero andalan dari Bigetron Alpha. Iya, dan satunya lagi adalah wajib hukumnya ya. Wajib hukumnya. Selena. Ini kalau Carmilla. misalnya tidak dilakukan Uranus. ini dapat pahala. Your team Dosa. is picking. Salah ya saya ya. Carmilla kali ini udah diamankan bersama dengan Uranus. Wow. Dan tentunya dari tim Bigetron Alpha berkesempatan mendapatkan Cecilion. Apakah coba di-pick atau Cecilion ya bakal bersama dengan Carmilla. Oh, Carmilla. Ini suaranya sampai denger loh. Jadi nggak mau gendang-gendang. Biar pada tahu gendang-gendang kita. Ya, sejauh ini masih berpikir dan ternyata Ki Mas Shadow pick aja ke arah Cloud dan juga Gila. ada Joe. Oke, kita lihat. Ntar lo, Pak Pulu, kita lihat. Brands itu Supreme Indonesia Cloud. Kita lihat apakah dia mampu, karena kita lihat di game match sebelumnya Cloud dari Adrian belum mampu membawa kemenangan. Apakah kali ini RRQ Hoshi bakal juga membuat kutukan Cloud-nya belum bisa bergerak, Pak Bulu? Yap, kita lihat aja bagaimana aksi dari Brans dengan Cloud-nya. Dan juga udah ada Digi kali ini, sang penghancur combo. Lu combo apa aja dengan hancur nih Digi udah kelar gitu aja. Your Satu yang nggak bisa dilawan Digi. Apa? Defense Judgment. Iya, ketarik. Udah ketarik ya, uts. Ada burung kecil ditarik burung gede gitu. Iya. Nurut aja, lu masih kecil nurut aja sama gede gitu. Ya elah, bocah kecil yang menurut sini lo gitu. Balik. Gitu. Dan Kari diamankan kali ini, tapi ingat, Oh iya. RRQ Hoshi punya top 1 Supreme One. Iya, itu makanya one bahaya Your team lagi karena is gimana ya, masih banyak picking. pilihan dari segi marksman juga yang masih terbuka ya. Dia nggak bakal kayak ambil marksman bakal diambil terakhir kali ini RRQ Hoshi. Ya. Bener kan? Paramis keluar again and Tapi again. nih, What? Pulung Pak, kalau ada Faramis nih, aku nggak tahu yang pakai Faramis Lemon atau bukan. Karena kemungkinan besar ya, Yep. ini scene-nya yang bakal carry kemungkinan besar doang. Kalau aku sih yakinnya ini What ya? Paramis Dipakai bakal lemon. dipakai lemon. Core-nya bakal langsung lompat ke sin sih. Arlot dengan senjata rahasianya yaitu Lunox kali ini dan juga Kaja dari Ki Lunox. bakal coba diamanin Kaja. dan tentunya Bravo bakal Your gunain team Chow is kali ini picking. dan Dreams bakal gunain Kaja gunain Nana. Cuman ini bisa dibilang mungkin yang fokus ke defense adalah Chow ya. Butuh damage boy. Hayabusa. Loh dia. Oke, fix. Dia nggak pakai wen kali ini Hayabusa, tapi ingat Pak Pulung, Hayabusa bisa ditendang, bisa diculik, bisa ditarik, semuanya paket lengkap. Dan di sisi lain juga jangan lupakan kalau misalnya Brans masuk ada reverse time. Ya kan, bisa juga ditabrak sama Carmilla. Carmilla. Iya, dan ini dia masing-masing mereka udah mengumpulkan line up-nya ya. Ini ada 5 hero dari masing-masing tim yang udah berhasil mereka amankan. Jadi buat teman-teman di rumah, langsung aja kita menuju ke match yang kedua di game kita yang pertama antara Bigetron Alpha versus RRQ Hoshi. Siapa yang akan mendapatkan poin pertama? Jadi buat kalian semua jangan lupa nongol di kolom komen kita dengan emoticon tepuk tangan kalian dan juga hashtag di rumah aja nonton MPL. Dan juga jangan lupa satu lagi, kita tembusin 100.000 likes ya, kita tembusin 17.000 like lagi dan cukup gampang untuk para sobat Mobile Legends yang terkuat tersolid di dunia. tersolid. Di dunia yaitu Di sobat dunia, Mobile Legends. ya. Dan langsung saja kita masuk ke dalam game yang pertama di match yang kedua. Bigetron Alpha versus RRQ. Akankah sang kelinci percobaan mengamuk melawan sang raja ataukah Pak Pulung? Ataukah raja yang akan mengurung
sang kelincinya Tapi ya. lihat kali ini Brans bersamaan dengan seorang Dreams di arah bottom lane agak cukup barbar lebih di sini dari kedua belah tim. Yep. Ini baru awal udah agresif, bener-bener bikin Pak RT ini tegang Kayak ya. ini jarang-jarang dilihat loh, di awal game semuanya menyebar dengan rata. Ini garis lurus rata banget loh, main di mid loh semuanya. Coba kita Yes, lihat. benar banget. Dia nggak peduli apapun yang terjadi dan Bravo sepertinya bakal mencoba untuk memberikan perlawanan di arah top lane Yep. dan juga lebih ke arah ke gold buff dulu ya, gold Yep, buff Little Crab-nya ya. Little Iya. Crab-nya langsung diambil aja. Tapi kali ini blue buff dari Bigoton menjadi sasaran. Dan juga Warlord harus diambil di awal-awal. Dan blue buff-nya juga harus dihilangkan. Wow. Yes, dan ternyata Retribution digunakan oleh seorang Sin hampir saja miss tadi dan Lemon bakal coba untuk dapetin Brans. Brans masih ada. Aegis ternyata di sana langsung recall dengan recall terbarunya ya. Kolius, aku Mami Cindy belum punya ya recallnya. Iya, Terima kasih. gua apalagi Jawhead juga nggak apa-apa ya. Tapi Yes. kali ini red buff menjadi sasaran. Ini bener-bener sih mereka nggak ngasih apapun ke arah Bigoton Alpha. Blue buff-nya udah berhasil diambil dan sekarang red buff-nya sepertinya ini 70% udah akan diambil oleh mereka. Oke, Sin udah level 4, lihat Shadow Kill Wow. langsung ke arah Dreams dan juga Bravo udah bakal coba membantu. Dia bakal ngelepasin di arah top lane. Sedangkan itu Brans gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang R7, gak peduli apapun yang terjadi. Sin bakal coba dapetin satu di arah bottom lane dan berhasil. Bravo gak berhasil membantu. Sedangkan itu seorang Dreams juga sudah kehilangan pasifnya. Bravo harus mundur, lihat dikandangin di arah bottom lane 5 orang dari tim Ararki. Gak boleh pulang, mau kemana kamu nak? Wah, ini Kelinci. bener-bener di 2 menit pertama ya udah Bigoton Alpha nggak bisa ngapa-ngapain sih, nggak ada yang bisa mereka lakuin loh selain keuntungan dari Little Crab yang ada di bagian atas. Lebihnya milik RRQ gitu. Namun Wave Dragon kali ini berhasil untuk mendapatkan R7 kah? Masih ada Regen XP yang dimiliki oleh Uranus dan pastinya dia juga masih bisa kabur. Wow, namun Blazing Duet. Yes, Blazing 2 dengan Mecha Dragon yang juga aku belum punya ya, Mami Cindy dan juga Kolius kali ini bakal coba dilakukan Blazing Duet. Sedangkan itu di arah top lane Warlord tidak berhasil mendapatkan damage dan lihatlah suara Chaos Assault seorang Lemon tumbang tapi masih ada bayangan dari mantan mencoba mengejar seorang Warlord dan sepertinya Lemon gak bakal berkesempatan untuk mendapatkan Iya. seorang Warlord kali ini. Kan harus ditumbangkan juga. Sementara dari Finn masih ingin lebih. Tadi udah ada time bomb, namun kali ini udah ada reverse time juga. Tapi R7 di bagian tengah ternyata sedikit lagi MP-nya masih ada kelinci yang akan mengejar. Dan Way of Dragon tadi berhasil untuk mendapatkan Uranus 2 shot kill langsung dikeluarkan aja. Suara Shadow Kill gini Brans masih mencoba dikawal dan lihat masih ada Aegis. Aegis save the day dari seorang Brans kali ini di arah mid lane. Hampir saja di pick off. Lihat darah birunya cuma sedikit saja. Ini begitu kalau emang mau aman sih harusnya ya dia bawa ke led mungkin bisa. Karena dari cloudnya juga butuh waktu. Dan Sin sekarang udah obesitas banget dari segi Oh cloud. ini Ki kalau lewat bakal jadi burung Hey! pagar dan lihat bakal coba disunat oleh Sin tapi tidak berhasil dan belum ada Shadow Kill kali ini dari seorang Sin masih cooldown. Yap, lightning bomb-nya dikeluarkan. Ya sedangkan itu dari arah blue buff kita lihat bakal coba dikawal habis-habisan oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha 40 dan RRQ Hoshi objektif gaming untuk mendapatkan turtle di arah top lane-nya. Iya, perbedaan udah mencapai 1000 sejauh ini ya. Dan Turtle berhasil lagi diamankan oleh Sin. Tapi di bagian atas ini Ki dan juga Warlord bener-bener mereka hidup tertekan banget. 4 hero dari RRQ udah membayangi hidup mereka. Nggak bisa lagi kabur kemana-mana. Mereka harus dikandangin di antara outer dan juga inner turret. Tapi dari LJ harus menahan posisi dulu. Tapi di bagian tengah ada inisiasi yang dilakukan. Sementara di bagian bawah ada Lemon kali ini yang tertekan. Look at that. Bakal coba Sedikit lagi. dapetin Lemon. Lemon apakah berhasil ditumbangkan dan berhasil. Sedangkan itu di arah top lane dari para pemain dari tim Bigetron masih sabar perlahan dikit demi sedikit untuk menahan pergerakan dari tim Ararki Hoshi dengan nyatot. Oh, ketika ada tembakan flame shot ternyata yang Iya. terkena parah bola di angkasa. Langsung ada ikan paus terdampar. Itu tadi ya. flame shot terakhir tau nggak? Kenapa? Itu bukan ke Land of Dawn. Nembak apa satelit? Ke satelit langsung kena paus. Satelit palapa tertembak ya. Aduh, aduh. Wow, ini 3 menit pertama, ini bisa jadi ini adalah 3 menit yang panjang banget buat Bigetron melakukan pertahanan ataupun defense terhadap diri mereka sendiri, diri mereka masing-masing lah. Enggak, tapi kita lihat di sini. Aku lihat Brans ya, Yap. bukan masalah mekanik ya. Aku Yap. bilang mental. Kenapa? Karena kalau ketika dia ditekan ya, ketika ditekan ternyata Pak si Brans itu masih mampu. Masih mampu. Maksudnya kayak masih mikir gimana caranya dia nggak dapat buff. Oke, udah kita farming Oke. gimana dan masih mau coba dapat kill. Itu
itu yang menurut aku bukan masalah mekanik aja, mental. Karena ketika di early game terpressure dengan cukup keras, biasanya mental yang tidak kuat itu bakal drop. Mau mechanical sebagus apa kalau mentalnya udah drop, udah goyang. Iya, itu kasarnya jempolnya udah tremor. Wadaw. Cuma kalau di press tapi mentalnya kuat nih, kayak bagikan ditampol Mike Tyson sambil main Mobile Legends pun masih kuat berdiri, Bang. Nggak Mike Tyson juga, Bang. Puyeng banget itu, Bang, kalau ditampol Mike Tyson, Bang. Main lagi farming pakai cloud ditampol Mike Tyson, jepret. Bum, berdiri lagi masih farming. Gak usah Mike Tyson juga, Bang. Kalau Mike Tyson ceritanya nggak puyeng, Bang. Oke. Ke base langsung gitu. Langsung. Wah, saya langsung recall ke alam sana. Langsung ke lobby. Pindah dari line order langsung tuh mental. Langsung nungguin di ranked, Bang, udah nggak turnamen. Ilu banget udah kalau Mike Tyson. Bang, tapi ini dia. Karena mau tau gak? Apa? Mike Tyson, kalau satu kali pukul Mike Tyson itu setara dengan satu kali tabrak mobil. Hah? Iya. Iya, Begitu, coba Bang. baca di Google. Waduh. Coba Bang. baca, bayangin, coba lagi nge-push, lagi push rank, farming, ketampol Mike Tyson, gak sengaja jepret. Ini kena mata kanan abang gitu tuh. Nah, ya Allah. Gini loh. Aduh. Tuh, lihat tuh kamera deh, tadi ngeliatin pialanya, mulu pengen gue colong, tapi ngeri dipecat, ya kan. Ji, tapi bentar nih Ji. Kita udah 89k. Oh, 11k lagi nih. 11 kali lagi, ya Tipis, elah, 11.000 doang. Ingat, Sobat Mobile Legends di rumah, dimanapun kamu berada, Ya. dari Sabang sampai Merauke, Hei. kalian tersolid, terkece, tersolid, Nah, terkece, tersolid. Lah Iya, pokoknya ya. pokoknya kalian udah udah ngalahin lah solidnya. Lain lah, fans lain, pulung tim, B tim kalah semua sama kalian. Sobat Mobile Legends terbaik. Ya 11k lagi dan kita akan menembus 100k lagi. Mudah-mudahan besok kita trending dunia akhirat ya. Yes, besok kita trending, kita kasih paham kalau kita juga bisa trending. Gak cuma Iya. Atta Halilintar trending, kita Itu juga bisa trending. makanya, yang Gak cuma Raffi Ahmad atau Andre Taulani, kita juga bisa trending. Kasih paham. Kasih paham ya. Kemarin Atta Halilintar cosplay jadi Alucard trending. Wih. Raffi Ahmad cosplay Mini Cooper trending. Wow. Si Andre Taulani jajanin anaknya mau apa aja trending, Pak. Kenapa bapak gue gak begitu? Kenapa bapak gue kagak jajanin gue? Ya, jadi buat teman-teman, pastikan diri kalian juga menyaksikan bersama-sama, jangan lupa jempolnya juga, dan juga bisa langsung nge-tag ke @mpl.id.official. Namun Oke. kali ini sepertinya kita masih ditabrak oleh ikan paus ya. Enggak. Ini flame shot tadi nih, benar-benar. Bener, ini flame kena shot, ya. satelit palapa nih. Benar-benar ya. Iya. Ini memang kalau bisa dibilang ya. Yep. Ini aku pengen ngerjain kameramen nih. Gimana? Ini kan lagi nge-shoot piala nih. Pengen ada jari aja di situ. Cuma ngerinya dipecat. Kok enggak, nanti pas kameranya pindah, pialanya kita pindahin. Oh iya, pas dicari, mana pialanya? Panik. Mana Jimmy Jeep? Sini Jimmy Jeep. Wih, ini kalau Jimmy Jeep begini berarti mau masuk lagi nih. Kita Mau lihat masuk ya. nih, biasanya mau masuk Oke, nih. kalau masih ada satelit palapa, nanti tukang palapanya aku suruh tutup tokonya, oke? Kelapa. Salah. Kelapa, beda. Palapa sama kelapa atau beda Ya ya. udah. Oh, mundur lagi. Nggak, nih Ini kamera dari tengah nih. Oke, dari tengah ya, kita lihat nih. Itu kalau kameramennya digelitikin tuh kameranya goyang banget itu. Coba gelitikin deh. Enggak nih, pengen coba begini, bisa nggak ya kelihatan kamera? Bisa, cuman kabel antum putus Iya. Tahu nggak ini harganya berapa? Apa? 8 juta, Bang. Bayangkan kita baru nge-cash sekali bercanda langsung, ternyata duit makan kita 3 bulan hilang. Aduh, tapi kita lihat aja. Coba yang di rumah tolong jangan lupa hashtagnya di rumah aja, nonton MPL, dan juga dukung tim favorit kalian dengan bahasa daerah kalian masing-masing, karena Indonesia berbagai macam budaya dari Dan Sabang suku. sampai Merauke. Yes, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa puluh? Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Yes, benar. itu. Berbeda-beda tapi tetap satu squad, cuy. Iya. Iya, squadnya squad Indonesia, cuy. Yes, benar juga. Kita beda-beda isinya. Nih lihat tuh, ini ya, kalau kalian tahu ya, ini dibuat dari emas murni 350 juta karat. Woi. Oh, yang Indonesia juga terbuat dari gigi emas nenek terbaik di Indonesia. Yang bekas disiring sambil ngiring gitu. Enggak, bercanda. Itu emas semua langsung. Original, ori, bukan kaleng-kaleng. Dan kalian semua lihat Apa? di belakang kita Apa? ada hierarki dan juga ada Bigatron. Versi poster dari logonya ya. Nah, ini keren banget. Kenapa? Mereka itu nunjukin
Kalau yang sedang bertanding Ararki sama Better, takutnya ada yang lupa. Iya. Masih ke bawah suasana Onyx Evos. Iya, sekarang nih big match juga cuy. Tapi emang tadi di match pertama big match. Ini super big match lagi. Big match lagi ditambah big match, jangan lupa besok juga big match. Iya. Nah, habis itu dikirimin sama big Nah, ya. burger. Iya, hampir kepleset. Enggak kepleset, udah sengaja. Siapa tahu dikirim PO peka ya kan, atau enggak Pak produser peka ya kan. Mas Niko peka. Ya. Kita Bang Yota peka. Kita lihat komen lagi deh. Dan ternyata Kalau Deren bakal ngomong nih. Iya. Nampilin muka kita aja nggak apa-apa. Tenang aja. Kita nggak mau masalah. Mau baca-bacain komen kali ya. Yes, benar tuh banget. udah ada tuh yang komen tuh. Hashtag 100k like, let's go. Nah, Kasih tuh. paham. Nih, kasih paham Nih. teman-teman. Nih kita lihat joget nih, joget 100k nih. Coba. Joget 100k nih, kamera kita mana nih? Kamera mana nih? Nih, Siap ya? joget 100k likes nih ya. Nih. Oke. Yap, nih joget 100k likes ya. Oke, Gimana? Bang Pulung lihat ya. Yap. 1, 2, 3. Hey. 100k tuh ya, jangan 100K. lupa ya. Kalau misalnya 100k aku bakal ngepost muka sambil dimasker. Iya. Itu bukan joget. Itu bukan joget ya. Kenapa ada iya. suara? Iya. Langsung Enggak, kaget. kalau gitu. dulu di season 1 ada Iya. goyang Just No Ada Limit. goyang just yang begini-begini ya. Tapi Just No Limit udah gak main sekarang. Ah. Goyang siapa? Jadi ini ya Jazz Unlimited apa? Belum. Oh belum. Emangnya paket internet. Jadi kalian semua di rumah. Yap. Ini kenapa ada sedikit pause karena ini Yap. demi kebaikan kalian semua. Benar. Kebaikan para player juga. Walaupun mereka bertanding di gaming house masing-masing, cuma fair play itu tetap dijunjung tinggi. Yap. MPLI di season 5 tidak ada yang tidak jujur. Tidak ada yang tidak jujur karena di sini kan mereka bertanding dari GH-nya masing-masing ya teman-teman ya. Mungkin kita nggak tahu ada trouble apa di sana ataupun di masing-masing GH-nya. Jadi buat masing-masing pendukung dari tiap-tiap tim ya udah kita tetap support apapun yang terjadi. Atau enggak gini Pak Pulung ya kan, atau enggak kita langsung masuk ke dalam in-game aja Oke. ke sekarang dan lihat R7 ternyata tiba-tiba sudah terkena geratakan di arah top lane dan Yep. udah ada dua turret dari tim Bigetron sudah hilang dan Bear Brands akhirnya berhasil mendapatkan red buff-nya kali ini. Lihat Lemon udah ada di sana, bakal coba dipaksa, Finn bakal menjadi titik First tutup time. tapi lihat masih ada satu time journey Lemon yang bakal dipaksa. LJ bakal coba dapetin seorang Brands dan Brands masih bisa survive dengan mirror image. Iya, ada satu auto turret di bagian mid dari RRQ yang udah berhasil ditumbangkan oleh Bigetron Alpha, tapi di bagian atas Nana dan juga Lunox sepertinya mereka akan bertemu langsung dengan LG, langsung terstun aja Lunoxnya di bagian sana. Bisakah dia masih kabur? Oh, masih bisa kabur ternyata. Namun order berlian yang biasa bisa kabur ke bagian belakang, tapi Uranus kali ini mendapatkan satu dari Bigetron Alpha. Ki harus ditumbangkan. It's okay. Kenapa? Tadi kita lihat di situ Ki memang mengorbankan dirinya untuk seorang Warlord dan Bravo berhasil mendapatkan turret di arah bottom lane. Sedangkan dari para pemain tim Araki Hoshi mencoba untuk mendapatkan turtle objektif gaming. Bakal coba perlahan-lahan dari Bigetron Alpha untuk membalikan keadaan. Sedangkan itu Sin masih menjadi titik tumpu ujung tombak dari tim Araki Hoshi. Apakah Sin mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik kali ini? Wow, ini udah meninggalkan 2 level sih dari core Bigetron Alpha. Iya, Bahkan tuh berat banget. level 9 loh. Tapi kali ini kita lihat ada flame shot tadi langsung ditembakkan aja ke arah Warlord. Tapi Warlord masih bisa kabur ke bagian belakang dan Ki kali ini masuk. Tapi tadi kita lihat udah ada Molina Blitz dan berhasil ditarik. LG harus ditumbangkan. Dan Lemon lihat ada Shadow Kill berhasil mendapatkan Warlord. Tapi Lemon juga down. No, Lemon still survive. Enggak down. Dia harusnya Lemon down. Tapi udah ada 3 orang yang kehilangan di arah top lane. Sedangkan itu Carmilla dari LG juga harus berhasil mendapatkan satu Brass. Tertumbang kali ini. Dengan 2 poin kill yang dimiliki Barisoke makin tertinggal jauh 2 level. Lihat Brass udah punya Demon Hunter kali ini. Bakal menuju ke arah kalau Sensat enggak, mungkin. Golden Staff nih kayaknya. Golden Star ataupun Coral Iya, Sensei. iya. Sama lah. Iya, sama lah dua dengan item-item seperti ini ya. Lebih kurangnya lah. Tapi kalau misalnya Mereka lebih memilih untuk mundur dulu karena mereka sadar nggak ada lagi time journey, nggak ada lagi penghancur combo, walaupun ada R7 dengan Uranusnya yang tanky banget. yes, benar banget mereka harus mundur. Sedangkan itu Bravo masih objektif gaming untuk mendapatkan turret karena Bravo adalah salah satu offlaner. Oh kan Golden Star bener kan Iya, katanya? Golden Star ya. Dan Bravo adalah salah satu offlaner yang bisa dibilang akan menjadi pengecoh permainan dari tim Araki Hoshi. Kenapa? Karena dia bisa kabur dengan Senpunya, dia ada The Way of Dragon, dia juga punya di situ udah punya flicker ya kan, dan udah ada mau ganking kayaknya di atas ini. Lihat Bravo bakal coba dapetin seorang Lemon, langsung Ditarik. ada satu dan ternyata langsung ada combo Kalun dan Lemon harus down kali ini. Warlord bakal coba memberikan damage, masih ada The Way of Dragon
Warlord masih ada satu kali tapi tidak bisa terlalu selamat kali ini. Reverse time namun kali ini masih gagal untuk mendapatkan berapa time journey dilakukan untuk bisa mempercepat pergerakan dari Sin dan juga Pin. Namun Kaja dan juga Chow masih bisa mundur. Molina Tapi Blitz. sedangkan itu di arah bottom lane dari seorang Brans bakal coba untuk farming. Masih sabar, nggak mau terlalu terburu-buru. Dia pulang lagi. Dia cuma nungguin, oke sini minion datang di clear. Minion datang di clear, nggak masalah. Dia nggak dapat poin goldnya terlalu terburu-buru. Tapi setidaknya perlahan tapi pasti. Nah sedangkan itu, tim Ararki Hoshi, dia bener-bener nggak ngasih nafas. Lu sadar nggak? Menit 9, Sin level 15. Yes. Karena ada yang lebih cepat lagi. Apa? Menit 8. Menit 8. Menit 8 level 15. Itu gimana mainnya, Bang? Itu farmingnya. Sampai ke sebelah. Sampai ke Ke Macro, klasik. sampai ke Brawl juga, sampai ke klasik. Ke klasik semuanya dimainin. Tapi Dimakan lihat, semua bakal menit. coba dipaksa Bravo kali ini bakal menjadi incaran dan LJ berhasil mendapatkan satu stun. Bravo nggak bisa bergerak cukup banyak. Lihat, satu kali sabetan dari celurit seorang Sin berhasil menumbangkan darah yang cukup banyak. Sakit banget sih Sin ya, karena dia udah dengan level 15 sendiri. Bahkan dari Bras sendiri masih level 12, tinggal 3 level. Dan juga kali ini Ki harus mundur back belakang. Ada reverse time kali ini, berhasilkah seorang Ki akan didapatkan? Namun ada lightning bomb yang dikeluarkan yang pastinya akan langsung membuat slow pergerakan dari player RRQ. Lihat Brans di sini masih mencoba untuk mendapatkan satu buffnya dan berhasil. Itu beda tuh kalau misalnya Ranger Mas yang main tuh. Pasti kriset ya. Iya, beda banget ya kalau pro player yang main ya. Tahu Tapi mereka LJ main. lihat di sini LJ mengkatin seorang Brans, sedangkan itu Brans langsung mundur ngelihat seorang LJ, the King of Wakanda, Nippon Pen langsung mengagetkan pergerakan di sana. Gimana diulang dong? Diulang dong. Nippon Pen, tapi sebelum itu kita lihat R7 harus mundur Pak Pulung, nggak bisa terlalu terburu-buru. Bakal coba dikawal. Oh, Brans lebih memilih untuk mendapatkan Athena Shield-nya. Dan ada glowing one yang diamankan oleh Dreams lewat nananya. Semakin terbakar lagi player RRQ. Tapi dengan glowing one tersebut, bisakah dia mempertahankan dan mensupport timnya? Sementara dari Warlord kali ini cukup kesusahan, walaupun udah ada 5 poin kill yang berhasil diamankan, tapi 4 poin kill juga yang harus dia kantongin. Iya, tapi kali ini LJ lihat bakal berada di depan, zoning out. Ki juga udah mulai nakal, burung kecil nakalnya kali ini. Kita lihat burung versus burung ya, Digi versus Kaja. Sedangkan itu masih di zoning out, nggak bisa ada yang menyentuh ke arah Lord. Apakah bakal coba ditabrak kali ini Pak Pulung? Ini bagus banget sih pertahanannya, bener-bener mereka langsung menyebar bertiga di depan. Sin yang fokus. Ditungguin loh, pinter Ditungguin, banget cuy. sampai menit 12. Dia tunggu sampai Lordnya diperkuat, setelah makan rendang Lordnya udah kuat langsung. Makan rendang, nasi warteg, pokoknya semuanya ditelan batu. Jangan lupa juga. sayur singkong. Sayur singkong. Ini akan menjadi tantangan baru lagi untuk Bigton Alpha karena mereka akan ditekan oleh 5 player dari RRQ plus 1 Lord yang udah di-enhance. Oke, di sini Lordnya sudah diamankan oleh tim RRQ. Ki udah punya immortality, tapi lihat bintang-bintang kejoranya bener-bener sakit Pak Pulung di sana. Iya, udah ada bom-bom kecil ya, time bomb yang dilemparkan dan juga di-spam di tiap rerumputan. Jadi setidaknya itu juga membantu dari segi RRQ untuk melihat ataupun open mapping ya, karena kali itu Ki, Dreams dan juga Bravo akan bersamaan bertiga. Kali Warlord juga udah join the fight, tapi berhasilkah mereka untuk Tapi Pak mempertahankan? Pulung lihat di sini Bransnya bakal coba langsung mundur. Dia tahu dia bakal coba diambil oleh seorang Sin. Udah ada info A nih ya di arah top lane. Lordnya bakal coba dapetin ini Pacer, dan ternyata langsung Reverse ada time. masuk reverse time kali ini. Langsung ada Sin coba dapatkan poin. Ki dari sini Brans masih langsung keluarkan blessing duetnya, dan juga Aegis masih mempertahankan seorang Brans, dan Sin hampir saja terpick up. Di sisi lain double kill seorang Warlord, dan Bravo masih mau lebih, hampir saja mendapatkan 3 poin kill kali ini. 2 ditukar 1, baris oke dari tim Bigton Alpha berhasil menyelamatkan. Ini Bitter di arah menyelamatkan push di arah top lane. Ini Bitter ada pecah bang. Walaupun inhibitornya harus dikorbankan, tapi ini benar-benar mental dari Bigton Alpha nggak goyang sedikit pun. Di balik tekanan yang diberikan ya, semuanya bisa mereka balikin. 2 hero dari RRQ tadi mencoba, walaupun udah ada bait di awal-awal, dan itu memancing pergerakan dari Bigton Alpha untuk melakukan pergerakan balasan, dan semuanya bisa dibalikin secara cepat. 2 langsung didapatkan, yang selebihnya bonyok harus pulang.
Dia pinter banget loh. Brans tunggu Shadow Kill keluar, dipakai Aegis-nya, habis itu langsung dia Blazing Duet ke arah belakang. Karena dia tahu, dia nggak punya Purify, Blazing Duetnya bisa ke stop. Nah, dia biarin damage dealer terbesarnya itu dikasih dari Warlord. Lihat Warlordnya langsung Chaos Assault. Freeze. Tahu nggak bahasa Indonesia apa? Beku. Apa? Pri gitu. Oh enggak ya gitu. Ngilu enggak gitu juga ya. Iya, bener-bener loh, bahaya banget loh kali ini lo lihat permainan dari tim Bigetron Alpha. Dia bisa survive dan LJ juga udah punya Queen's Wings kali ini. Tapi Brans gak punya buff, dia bener-bener di zoning out abis dari buffnya, masih bisa bertahan. Oke, ini yang harus dipelajari nih, cara defensif yang cukup kuat dari Bigetron Alpha. Ini bisa membuktikan kalau Bigetron Alpha walaupun dalam keadaan pressure tapi dia masih survive. Sedangkan ini Araki bagus banget. Dia ini adalah pelajaran yang penting ketika kalian sudah menang dalam early ataupun mid game. Kalian harus tetap mempertahankan posisi. Lihat minion dari tim Bigetron Alpha nggak ada yang ngelewatin sungai. Nggak ada. Lihatin aja kalau nggak percaya. Ini ketika udah mau lewat sungai ini di atas tuh lihat langsung rotasi ke atas. Terus kalau misalnya ke bawah mau lewat sungai langsung ke bawah. Ini penting banget. RRQ Hoshi bagus banget dalam mempertahankan posisi kemenangan dia dari early sampai late game. Tapi ada sisi baiknya loh dari itu. Brans nggak harus jauh-jauh untuk mengumpulkan stacknya dari minion yang akan masuk karena hanya terfokus gimana ya? Batasnya paling dari sungai yang ada di depannya aja. Tapi ingat, Brans gak bisa dapetin gold lebih. Kenapa? Karena semuanya bakal dimakan. Brans gak bisa explore lebih jauh. Tapi lihat langsung ada Chaos Assault. R7 terkena damage cukup besar kali ini. LJ bakal coba untuk membantu tapi masih bisa survive kali dari R7. Terlalu tanky. Udah ada fleeting time. Brans juga udah punya Queen's Wings kali ini. Bakal udah punya 2 defensive item. Dan ternyata udah ada 1 kali tembakan flame shot ke satelit Palapa. Masih dalam perbaikan jadi ini satelit karena flame shot tadi yang udah ditembakin ya. Ini benar-benar. Tapi menurut gua adalah satu momen RRQ dihilangin 3 aja. Ini berbalik sih keadaan. Itu dia makanya. Ini berbalik sih. Kenapa? Karena setidaknya ada 2 damage dealer dari Bigetron yang perih banget nih. Ada Chaos Assault dari Lunok dan juga ada Blazing Duet dari Brans yang kita udah sama-sama tahu dan juga Oji udah bilang tadi adalah Supreme. Ya dia Supreme Indonesia. Aku bener-bener Supreme. Apa? Palmera bos. Cloud Palmera. Tapi karena udah nggak main Cloud kemarin udah nggak sempat nggak meta, turun aku tuh. Udah sisa sekarang di 50 lokal. Saya 15 lokal. Palmeranya udah. Saya Cilandak. Aku Palmeranya berapa ya? Oh Palmeranya 8. Saya Cilandak. Saya pernah Cilandak Leslie nomor 1. Palmera nih lokal. Kalau Cloud 1 udah turun juga. Lokal jauh head saya, peringkat 15 sekarang. Kemarin udah sempat ngepush lagi kan Cloud. Terus main solo nih dari 66 Jakarta Barat. Iya, puyeng. Jadi turun 88 Jakarta Barat. Kalah terus. Dasar publik udah digendong berbandel semua. Capek loh. Aduh, tapi apa yang terjadi lagi di bagian sana kita tunggu aja. Ini udah late loh, ya. ini udah masuk late game loh. Kita belum lihat super late gamenya aja ya kan. Aduh. Baik sih kalau Cloud-nya makin ke late juga makin sakit. Apalagi dengan spark 10 yang udah dia miliki nih, Blazing Duet-nya tuh combo sakit banget, parah, panas. Iya, tapi kita sambil menunggu ini technical pause ini ada yang DM aku di Instagram di Fauzian Skar, Instagram aku di Fauzian Skar, namanya Mois Amri. Good luck and jaga kesehatan babang ngegesnya tuh. Makasih banyak buat support dari kalian yang langsung direct DM ke kita, yang langsung DM ke Fauzian Skar, MPL dan juga Pak Pulung, Clara Su dan juga Wawamania. Makasih banyak karena kalian mungkin nggak sadar dengan ngetik itu, mungkin menurut kalian nggak berimpact apa-apa. Enggak, tau nggak? Karena itu kita jadi makin semangat nge-cashnya, kita tahan apapun, kita nggak peduli dengan ada situasi yang berada di luar. Kita untuk menghibur kalian karena kaliannya senang, kaliannya bahagia, kita pun senang dan juga bahagia. Tapi ingat Pak Pulung, apa itu? Yang kita minta cuma satu, kalau tidak ada kepentingan untuk kalian keluar rumah, tolong di rumah saja. Biarkan kita yang bekerja untuk menghibur kalian. Tapi lihat kali ini udah ada penjatuhan ke arah seorang Finn masih bisa survive dan Blazing Duet karena Lemon di sana mempertahankan diri, masih ada Winston Chaos dan Brans kali ini down, harus coba mundur. Lihat di arah sana masih ada Gold Meteor dari seorang Sin. Bravo ke one last hit dan diamankan juga di sana. Gak bisa kemana-mana, Warlordnya tertinggal jauh di belakang. Sedangkan itu Sin bakal langsung objektif ke arah Lord yang kedua. Gak ada yang tumbang dari RRQ, bener-bener dibuat. Tadi Lemonnya tumbang. Lemonnya tumbang. Lemonnya tumbang,
sama si Brans, cuma hidup lagi. Karena ada bayangan-bayangan Iya, mantan. iya. Dan ini dia Lord yang semakin perih lagi. Akan berhasil diamankan oleh Si tanpa adanya kontes. Dan ya berhasil. Namun Blazing Bear kali ini akan langsung mengarah ke LG. Tapi ada Reaper's Time. Bisakah kali ini dia mendapatkan LG karena ada Immortal juga. Namun masih cukup tanky. Malah sekarang Brans yang harus ditumbangkan. Wow. Amazing. Dia nggak play. peduli. Nah ini adalah hal yang bagus dari RRQ. Kenapa lihat dia nggak peduli ketika dia udah mempunyai kesempatan dengan Brans, dia mendapatkan kesempatan dengan Brans. Tadi dia komit apapun yang terjadi ketika Elvin, R7 ataupun Lemon sekalipun bakal LJ juga tumbang, nggak peduli. Dia bakal komit ke arah Brans karena ketika Brans tumbang mereka tahu lot mereka bakal berguna banget. Mereka bakal masuk inhibitor. Brans juga nggak bisa defense dan itu dilakukan oleh tim RRQ. Lihat Warlord yang terkena damage cukup besar kali ini dari tim RRQ. Benar-benar memberikan damage yang pressure dari 3 lane yang berbeda. Inhibitor bakal diamanin dan jangan lupa 7 detik sebelum Brans bakal hidup kembali kali ini. Apakah Big Drone apa mampu Ditarik. menahan damage dan udah mulai masuk ada di penjara sekarang seorang Lemon, tapi Lemon masih survive, masih ada Winter Turn Chaos dan Save Chaos. Lemon, tapi Molina nggak bisa menahan terlalu lama. Shadow Kill belum keluar. tambah 1 dan Jurji kali ini udah mulai masuk dan ternyata Brans masih bisa mempertahankan dan face-nya langsung menjadi titik tumpu. RRQ berarti mendapatkan poin yang pertama. Wow, RRQ ini ada misalnya tadi, aduh itu kalau emang base-nya nggak kesentuh ya, 5 atau 10 detik selanjutnya RRQ bisa hilang dari situ tadi. Oh shit. Karena seluruh resource-nya tadi udah keluar juga dan juga gimana ya? Order brilian dari Lunok sendiri tadi udah langsung dipakai dan digunakan tepat waktu juga. Brand juga tadi keluarnya tepat waktu, tapi apalah